Hai Libra, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain energi kamu in general untuk tahun 2021. Sun, Moon, Rising, Venus tetap energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Saran aku adalah kamu juga cek di video bercat kamu yang lainnya, karena mungkin resonate-nya nggak 100% di sini, bisa setengah-setengah dengan zodiak kamu yang lainnya di bercat kamu. Oke, Libra. So far energi yang mempengaruhi kamu selama tahun 2021 adalah perubahan mungkin bisa dibilang nasib kamu, atau perubahan situasi yang dari 2020 ke 2021 ini perubahannya ada, optimis dan positif di sini. Tapi sekali lagi tergantung bagaimana mindsetnya kamu, pola pikirnya kamu menangkap perubahan-perubahan yang ada. Kalau misalnya mindsetnya kamu adalah mengeluh, kamu nggak akan lihat itu jadi optimis, jadi positif gitu. Tapi kalau kamu melihat kesusahan atau hambatannya kamu adalah sebagai peluang, ini kamu sangat bisa memanfaatkan. Jadi ini tergantung pola pikirnya kamu ini seperti apa untuk melakukan perubahan yang potensinya ada di depan kamu. Jadi semesta itu memberikan satu peluang atau bahkan lebih dari satu peluang yang sebenarnya udah ada di depan mata, tapi tinggal bagaimana si pola pikirnya kamu menangkap ini, istilahnya mengambil makna lah dari setiap kejadian yang kamu alami. 2021 better memang kamu fokus di urusan spiritualitas kamu, karena akan sangat membawa kamu ke kesadaran di mana nanti bisa pelan-pelan merubah mindset kamu. Ini yang sebenarnya ditungguin sama kamu udah lama. Bagaimana cara mengubah mindset nanti 2021 akan datang sendiri, waktunya akan datang sendiri, petunjuknya bagaimana kamu lebih istilahnya terhubung lagi dengan kesadaran kamu, dengan jalan hidup kamu, karena aku ngelihat memang ada pencerahan juga justru secara spiritualitas kamu. Ketika kamu fokus dengan apa yang ada di dalam diri kamu, fokus dengan potensi kamu, justru pencerahannya akan datang buat kamu. Jadi don't worry gitu, nggak perlu ditakutin, karena memang pesannya seperti itu dari semesta pun memang sudah waktunya kamu diberi pesan supaya kamu lebih aware, lebih fokus dengan urusan spiritualitas kamu. Entah itu misalnya urusan agama atau ibadah kamu seperti apa gitu. Mungkin kamu harus lebih serius lagi memaknai semua ibadah kamu di agama kamu, belajar sedikit demi sedikit tentang spiritual supaya kamu bisa lebih mengenali diri sendiri. Karena PR-nya memang kamu harus kenal dirimu sendiri di 2021. Semuanya tergantung kamu. Overall aku ngelihat semua tergantung kamu ya. Jadi kendali itu ada di tangan kamu. Kendali perubahan yang diberikan oleh semesta ini ada di tangan kamu, baik atau buruk gitu. Jadi kalau kamu membawanya ke arah keburukan akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kamu membawanya ke arah kebaikan akan jauh lebih baik hidupmu gitu. Karena aku ngelihatnya memang di sini ada peluang sih. Peluang yang sebenarnya pelan tapi pasti akan datang ke kamu. Jadi di antara sebenarnya gini, kayak di antara lingkungan kamu yang tidak menentu atau ya buat kamu kayak brengsek banget, tapi ternyata di situ ada peluang gitu. Kamu jangan ambil energi negatifnya, tapi kamu lihat peluangnya. Di situ ada harus peka sih sebenarnya, kamu melihat kesempatan, opportunity di sini tentang pekerjaan kamu, tentang perbaikan keuangannya kamu. Cuma hati-hati karena bukan cuma satu lingkungan. Ada beberapa lingkungan di sekitar kamu yang akan menawarkan kesempatan. Di sini kamu observasi lagi seperti apa sih kesempatannya. Tapi kuncinya di sini kamu harus aware dengan semua orang. Jadi jangan judge dulu. Misalnya orang yang kamu sangka itu tidak akan memberikan apa-apa, terus kamu jauhi, itu nanti kamu rugi. Karena ternyata ada beberapa kesempatan yang asalnya dari lingkungan kamu yang tidak kamu anggap sebelumnya.
Jadi hati-hati nih, kamu harus benar-benar peka, harus benar-benar observasi. Kalau yang buruk kamu boleh tinggalin, tapi yang sejauh di mata kamu baik, jangan diabaikan. Meskipun itu orang yang gak penting buat kamu gitu. Jadi hati-hati, ada kesempatan juga dari orang-orang seperti itu. Tetap berteman, tetap menjaga hubungan baik, networking kamu tetap dijaga, jangan judgement dulu please gitu. Di sini kamu dilarang untuk judging di depan gitu kan. Orang ini nggak mungkin lah bantuin gue gitu. Jangan salah. Bisa jadi loh dari dia, karena peluangnya bisa jangka panjang. Justru di sini aku ngeliatnya kecil-kecil tapi memperbaiki gitu. Dan mungkin kamu akan ditantang untuk melakukan hal di luar dari kebiasaan kamu sebenarnya. Jadi tantangan ini sebenarnya positif gitu, karena kesempatannya ada. Kamu dikasih challenge nih, bisa nggak ngerjain ini? Bisa. Oh ya udah, dikerjain. Tapi hati-hati, kamu juga harus tetap aware, tetap observasi mana yang akan membawa ke kebaikan, mana yang enggak. Kamu harus bisa bilang enggak juga kalau kamu rasa kamu nggak sanggup gitu. Jangan semua diiyain demi gue harus punya duit, gue harus kerja gitu. Jangan semua seperti itu. Kamu harus lebih kenal dirimu sendiri, potensimu apa, cocok atau enggak, pas atau enggak. Syukur-syukur duitnya dan potensi skill kamu cocok dua-duanya. Jadi kamu bisa kerjain semuanya, ya kan? Tapi jangan nanti mentang-mentang duitnya ada tapi potensi kamu kurang dan kamu agak males buat upgrade skill kamu, ya ini akan berantakan dan orang-orang ini akan berbalik menyerang kamu gitu. Jadi hati-hati, super hati-hati untuk Libra, memilih kesempatan, melihat peluang, memilih lingkungannya. Di sini super hati-hati karena memang keberuntungan ada sebenarnya. Kabar-kabar baik itu untuk kamu, opportunity itu sebenarnya ada, tapi sekali lagi ya, ini tergantung kamu peka atau enggak gitu. Karena sebenarnya kadang-kadang udah dateng, tapi karena kamu nggak peka, ya udah lepas gitu aja. Kamu pikir itu bukan tawaran, ya kayak sekedar ngobrol biasa. Padahal kalau kamu pepet, kamu kejar terus, itu akan jadi peluang. Kadang-kadang orang juga perlu diyakinin gitu sama orang yang ditawarin, apakah dia mau atau enggak. Begitu dia mau, orang akan semangat gitu, ikut istilahnya ikut mewujudkan gitu. Oh ya iyalah gitu, karena kadang-kadang kita saling butuh support gitu. Jadi ketika ditanggapin positif, justru itu akan jadi peluang yang bagus, dan aku ngelihatnya akan sangat bisa jangka panjang memperbaiki kondisi ekonomi keuangan kamu pribadi gitu. Karena ini bisa jadi istilahnya jejak lah, satu karir atau satu bisnis yang bagus lagi untuk kamu di luar kebiasaan kamu, misalnya cuma tinggal berani atau enggak. Karena aku ngelihatnya sih ini kunci dari segala perubahan yang akan terjadi dalam hidup kamu. Jadi pinter-pinter gitu, pinter-pinter memilah, pinter-pinter melihat peluang. Sekali lagi ini kuat banget energinya buat kamu untuk lebih peka, untuk lebih bisa menilai orang dari segala sudut pandang, nggak judgement, nggak menghakimi mentang-mentang dia terlihat lemah atau terlihat ya udah nggak punya apa-apa terus kamu hakimi dia tidak bisa membantu kamu gitu. Lebih baik netralin pandangan kamu terhadap orang gitu, karena kuncinya itu. Kunci ketika kamu dapat tawaran ini akan membawa kamu ke tawaran-tawaran berikutnya gitu. Tapi ketika kamu abaikan, ini kayak bakalan susah nih dapat tawaran lagi. Kadang-kadang kesempatan nggak datang 2 kali gitu. Ketika kamu ambil kesempatan dan kamu bisa upgrade skill kamu, upgrade segala yang ada di kamu, dan mau melakukan sesuatu di luar kebiasaan kamu, beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kamu, ini akan jauh lebih baik. Urusan relationship-nya kamu, bahkan untuk yang berpasangan sekalipun, asmara di sini, aku ngelihatnya memang ada reconciliation dari orang lama. Misalnya berdamai, mungkin kamu pernah terlibat sesuatu dan menimbulkan kekecewaan di sini, atau memang kamu dan pasangan kamu sempat renggang. Di sini ada perdamaian karena rasanya semuanya kembali membaik, dan di sini saling terbuka sih sebenarnya. Apa sih yang
kita butuhin gitu, apa sih yang kita rencanain. Dan aku ngelihatnya untuk yang berpasangan akan menuju ke hal yang lebih baik lagi dan lebih nyambung sih, karena kamu faktor religiusnya, faktor keyakinan spiritualnya jauh lebih kuat saat ini di 2021. Jadi akan terbimbing dengan sendirinya oleh semesta bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Dengan pekerjaanmu pun akhirnya berdamai. Kalau dulu pilih-pilih atau dulu nggak pakai hati, sekarang kamu lebih oke, baiklah, gue kerjain apa yang bisa gue kerjain, udah nggak bisa milih-milih kamunya gitu. Jadi ada perdamaian di sini yang secara batin kamu dan hubungan kamu dengan pasangan, hubungan kamu dengan keluarga, hubungan kamu dengan rekan kerja itu banyak banget keterbukaan juga, dan akan semakin dekat, semakin menemukan poin-poin positif dari nilai-nilai hubungan yang kamu jalani selama ini, terutama di urusan asmara. Kalian akan saling support pada akhirnya setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari konflik-konflik yang sudah terjadi kemarin. Di awal tahun aku ngelihat mungkin kamu masih pesimis dengan hidup kamu, susah untuk terbuka, susah untuk kayak trustnya kamu, masih anti trust, ini orang bisa dipercaya atau enggak, atau gue bisa dipercaya enggak, kamu aja nggak percaya dirimu sendiri loh gitu kan. Jadi di sini masih ada konflik dalam diri kamu, gue mau ngapain, gue mau banyak pertanyaan di dalam diri kamu di awal tahun. Tapi ini akan berakhir, akan pelan-pelan istilahnya kamu berpasrah. Makanya di sini adalah trigger dari kehidupan spiritual kamu di 2021. Kamu akan belajar yang namanya berserah lebih dalam lagi, pasrah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh semesta, dan kamu belajar menerima gitu. Kalaupun ada pelajaran lain adalah memaafkan dan melepaskan semuanya hal yang sudah tidak berguna lagi buat kamu. Belajar untuk memaafkan. Di bulan berikutnya aku ngelihatnya ada kesempatan sebenarnya untuk menstabilkan diri. Tapi di sini ada kemungkinan, ada potensi kamu untuk lupa dengan tujuan kamu. Jadi kamu lagi gampang ke distract. Meskipun kesempatan itu kamu ambil, tapi sebenarnya bukan tujuannya yang kamu cari gitu. Tapi ya di prosesnya itu yang akhirnya kamu manfaatkannya agak bingung sebenarnya, karena kamu ke distract sih aslinya gitu. Mungkin ketika kamu menjalankan satu kesempatan, kemudian ada kesempatan lain, kesempatan yang pertama ini bisa terganggu dengan kesempatan yang kedua gitu. Ini lagi gampang ke distract-nya kamu. Padahal di sini memang untuk menstabilkan diri kamu, mengembalikan lagi situasi yang kemarin itu sempat turun gitu. Kita semua turun lah ya gitu, nggak cuma zodiak Libra aja. Buat kamu yang Libra, tapi semua pasti mengalami penurunan. Di sini buat Libra ada kesempatan di bulan kedua, bulan ketiga 2021 untuk menstabilkan diri, tapi ingat fokusnya dijaga. Begitu ada kesempatan lain boleh diambil, tapi ingat tujuannya apa untuk kesempatan yang pertama, tujuannya apa untuk kesempatan yang kedua. Jangan dicampur-campur, nanti kamu akan rumit sendiri gitu. Karena di bulan berikutnya kamu sebenarnya sudah bisa berbagi, sudah bisa menunjukkan hasil dari perjuangan kamu di bulan pertama, kedua, ketiga. Bisa banget kamu stabil, meskipun tidak banyak, tapi at least sebenarnya kebutuhan kamu tercukupi dan kamu mulai menghargai artinya kerja keras, artinya penghasilan atau income yang kamu dapatkan di saat ini. Ini balik lagi urusan spiritual, di mana kamu akan sangat belajar bersyukur. Akhirnya kamu bisa bersyukur dan menghargai apa yang kamu punya saat ini gitu loh. Jadi mungkin ya bukan telat sebenarnya untuk belajar seperti ini. Memang ada waktunya. Kamu akan menyadari bahwa semua harus disyukuri terlebih dahulu, baru akan mendapatkan yang berikutnya. Di sini kamu nggak boleh mikir banyak, nggak boleh istilahnya negative thinking. Hindarin banget yang namanya overthinking, karena situasi-situasinya kamu masih di seputaran Libra ini masih istilahnya kompetisi. Ada kompetisi di sini, di mana kamu tidak perlu untuk masuk ke dalamnya. Cukup
Cukup mikirin apa yang penting buat kamu, apa yang sedang kamu kerjakan. Drama orang lain tidak usah dipikirkan. Ini akan mengganggu kamu, ini akan lebih mendistract kamu, not fair and not fair buat kamu. Jadi lebih baik nggak usah dipikirin, karena di bulan berikutnya, di menuju pertengahan tahun, aku ngelihatnya kalau kamu terjebak dalam drama itu agak sulit gitu, agak sulit, dan sini kamu mengalami satu perubahan yang mungkin gak nyaman buat kamu. Jadi kamu pertahankan semangat kamu yang ada di bulan kedua, bulan ketiga, pertahankan dan yakinkan kamu bisa, supaya transisi yang tidak nyaman ini bisa kamu lalui dengan mulus gitu, tanpa mengganggu kebutuhan kamu tadi gitu. Kamu udah happy, kebutuhan kamu itu terpenuhi. Jangan sampai bikin semangat kamu drop lagi. Ini yang harus kamu jaga, karena kamu akan lebih banyak tantangannya sebenarnya untuk melakukan perubahan. Jadi tantangan kamu tuh akan lebih nyata lagi gitu. Kalau misalnya di 2020 kamu masih ada bala bantuan orang yang mikirin kamu atau mikirin kerjaan kamu gitu, di 2021 ini, di pertengahan tahun ini, kamu akan lebih memikirkannya sendirian, bagaimana solusinya, bagaimana menjalaninya. Ini sampai pertengahan tahun ya. Di pertengahan tahun kamu akan lebih banyak seperti itu, dan kamu ditantang untuk memulai semuanya, membangun lagi itu sendirian gitu. Jangan merasa sendirian sebenarnya. Balik lagi, tadi di awal udah diingetin, kamu harus observasi, don't judge. Bisa jadi orang yang kamu anggap sepele, orang yang kamu anggap lemah, justru dia yang akan membantu kamu. Dia yang akan memudahkan kamu. Jadi mungkin pesannya adalah jangan terlalu melihat ke atas, tapi coba eye level di pandangan kamu secara sejajar atau bahkan ke bawah. Jadi lebih baik seperti itu supaya kamu tidak merasa sendirian dan bisa membangun kembali pelan-pelan. Ini nggak permanen, transisi ini sebentar aja gitu. Jadi tergantung kamu. Kalau misalnya pola pikir kamu tetap positif, stay di pola pikir positif, kamu akan jauh lebih nyaman dan mengerti gitu loh. Hikmahnya apa sih? Maknanya apa sih? Karena memang yang aku lihat setelah pertengahan tahun, banyak networking yang akhirnya tercipta di luar dari kebiasaan kamu. Biasanya mungkin kamu bergaul di kelas sosial yang A gitu, pada akhirnya kamu bergaul di kelas sosial yang B gitu, dan di sini ternyata kamu nyaman. Justru networking kamu akan jauh lebih luas karena A tambah B, semakin banyak yang terhubung sama kamu, dan akhirnya kamu bisa beradaptasi, bertoleransi dengan mereka semua gitu. Pandangan kamu mulai berubah. Di 2021 pertengahan tahun, kamu menyadari banyak hal, bahwa mungkin selama ini kamu sudah memandang orang sebelah mata, atau karena menghakimi orang duluan, jadi kamu tidak bisa melihat kelebihan-kelebihan orang. Padahal hari ini merekalah yang ada di sebelah kamu gitu. Jadi kamu akan menyadari banyak hal itu, dan pikiran kamu akan berubah pelan-pelan, dan kamu kayak bukan menyesali ya sebenarnya, tapi kayak mulai membuang emosi-emosi yang dulu. Misalnya kamu deket banget sama si A gitu, terus sekarang kamu mulai kurangin gitu. Kamu mulai yang mengurangi emosi-emosi itu, menstabilkan, mulai menetralkan diri kamu sendiri dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang optimis, positif semuanya. Kira kamu sadar kita harus berbaur dengan banyak orang, harus memperluas networking. Sebenarnya di sini ya aku sih lebih ngelihat memang pola pikir kamu sedang dirubah oleh semesta lewat kejadian-kejadian yang akan kamu lewati nanti gitu. Di sini jangan ragu, karena kamu support sistemnya banyak gitu. Tetap hargai apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya,
ini akan lebih banyak mendatangkan pundi-pundi lagi, income kamu akan jauh lebih baik. Tapi ingat di sini aku ngelihatnya kamu harus mempelajari skill-skill baru dan beradaptasi. Misalnya kamu orang-orang yang mungkin selama ini idealis, kamu mungkin harus menurunkan sedikit idealisnya kamu untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Itu kuncinya gitu. Jadi tidak bisa di kondisi yang sekarang ini, yang eksternalnya mungkin setelah pandemi ini belum seperti dulu lagi. Jadi kita memang harus bertoleransi, termasuk kamu Libra di sini harus banyak belajar toleransi. Ini yang akan memperbaiki semuanya dan kamu akan bangga dengan dirimu sendiri. Full move on di akhir tahun. Semua pelajaran di 2021 akan terlihat nanti di akhir tahun. Kamu akan bangga dengan dirimu sendiri. Setelah melewati semuanya, kamu bisa move on ke kamu yang baru, ke kamu yang jauh lebih baik. Mungkin juga bertemu jodoh yang energinya tidak biasa, energinya sesuai dengan energimu yang baru. Jadi misalnya kamu kemarin-kemarin merasa selalu salah pilih pacar, salah pilih pasangan gitu, rusak terus, hancur terus. Sekarang kamu bertemu dengan orang-orang yang frekuensinya selaras dengan kamu. Aku ngelihatnya kamu akan lebih bangga sih sama diri kamu sendiri. I feel happy gitu. Aku merasakan energinya di sini happy. Menuju akhir tahun kamu sudah bisa sedikit demi sedikit mengenal dirimu sendiri, potensimu, wawasanmu sudah bertambah. Jadi tetap optimis Libra, karena tidak ada yang sia-sia. Upayamu membuahkan hasil. Tetap stay on track dan buka mata kamu lebar-lebar, buka hati kamu seluas-luasnya supaya bisa menerima wawasan bahkan dari orang-orang yang tidak kamu duga sama sekali. Oke, Libra, semoga resonate. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.